Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa. Bagaimana kabar Anda hari ini? Mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat. Dan tentunya senang sekali rasanya saya Muhammad Budi SR bisa hadir kembali menemani Anda dalam program Ekonomi Kreatif. Nah, bagi Anda para pecinta dunia bisnis, apalagi yang suka dengan hal-hal yang berbau ekonomis, Anda harus menyaksikan acara ini sampai habis karena banyak sekali tips and trik yang akan kita bagikan untuk Anda dan tentunya bisa menambah dan meningkatkan pundi-pundi keuangan Anda secara lebih optimis. Nah, pemirsa, kali ini kita akan membahas tentang seputar kerajinan kayu sensori. Nah, seperti apa nanti kerajinan kayu sensori ini Anda bisa menghubungi kita untuk berinteraksi dengan kita dengan cara menelpon di 081161000386. Sekali lagi bagi Anda yang ingin nantinya bertanya dengan narasumber kita, Anda bisa menghubungi kita di 081161000386. Atau bagi Anda yang saat ini menyaksikan secara live streaming dari YouTube, Anda juga bisa memberikan pertanyaan lewat live chat di kanal YouTube kita TVRI Sumatera Utara live streaming. Nah, kita sudah tidak sabar ini untuk melihat dan juga mendengar bagaimana proses kerajinan kayu sensoris ini. Kali ini kita sudah kedatangan bintang tamu kita, ada Kak Disa Farasa. Halo, selamat sore Kak Farah. Selamat sore. Gimana kabarnya hari ini? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah baik. Nah, kemudian juga selain daripada Kak Farah, kita sudah kedatangan juga ada Bang Satrio Adi Nugroho. Bang Rio ya. Ya, selamat sore Bang Rio. Sore. Oke, bagaimana kabarnya hari ini Bang? Sehat, alhamdulillah. Ini apa, suami dari Kak Farah ini ya? Iya. Oke, luar biasa. Kali ini kita kedatangan suami istri yang benar-benar memiliki usaha bersama ya. Baik, nih Kak Farah, tema kita ini kan adalah kerajinan kayu sensori. Ini kayu sensori yang dimaksud ini seperti apa ini? Gini, kalau dari kami kita memfasilitasi. Jadi dari kayu, buatnya dari kayu, tapi untuk melatih sensori. Oke, melatih sensori. Apa yang Sensori membuat Kak Farah ini akhirnya terjun ke dunia kerajinan kayu sensori ini? Untuk awalnya itu karena pengalaman saya seorang ibu. Seorang ibu, iya. ya. Jadi saya punya anak, anak saya gimana ya, membutuhkan peralatan untuk main di rumah untuk melatih mengembangkan sensori untuk tumbuh kembang yang baik gitu. Oke. Awalnya itu dari Berarti dengan alat yang dibuat ini Iya. bisa mampu melatih sensori anak. Ini sensori betul. yang dimaksud apa saja nih yang dilatih? Jadi kalau misalnya sensori yang kita tahu kan ada 5 ya sensori. Jadi penglihatan, pengecapan, Iya. sentuhan, pendengaran, penciuman itu ada 5. Tapi ketika saya punya anak, saya belajar. Dari belajar itu ikut seminar dan lain sebagainya. Akhirnya saya tertarik sama satu sistem pendidikan Montessori. Nah, di Montessori itu ternyata ada 7. Oke. Jadi lebih dari yang kita tahu. Oke. Ada tambahannya 2 lagi yaitu gerakan dan keseimbangan. Keseimbangan begitu ya. Gitu. Jadi memang benar-benar jadi bertambah ini Jadi ilmunya. bertambah ya. Yang kita tahu tadi hanya 5, ini bertambah lagi 2. Gara-gara cari tahu. Benar-benar. Ini kalau kita boleh tahu ini background pendidikan Kak Farah ini apa ini? Saya kebetulan arsitek. Oh, arsitek. Jadi ibu seorang arsitek ya. Iya. Yang pada akhirnya melihat bahwasannya ya anak-anak sekarang emang harus dilatih sensorinya. Iya, Takut ada keterlambatan begitu Iya, ya. Oke, nah bagaimana sebenarnya kondisi awal anak tadi gitu? Jadi pengalaman saya, anak saya itu kan anak pertama. Oke. Saya ibu muda pada saat itu, pada saat mendirikan Wooden Play itu saya ibu muda yang di keluarga pun saya tidak ada keponakan. Oke. Saya benar-benar anak ini tuh pengalaman baru untuk saya. Jadi tumbuh kembang bagaimana itu saya benar-benar nol, dari nol. Saya belajar sendiri, saya cari-cari. Oke. Di rumah saya sendiri, suami saya kerja, otomatis itu kesulitannya ibu-ibu ya. Untuk melatih ini anak mau diapain, diajak main apa lagi habis ini kayak gitu. Nah di situ anak saya untuk ngomongnya itu karena yang ketemu hanya tatap muka sama saya, akhirnya ada kecenderungan dia bisa bicara tapi agak terlambat sedikit untuk ngomongnya.
Nah itu saya pingin ngejar. Kenapa anak saya ternyata anak itu nggak cuma diajak ngomong terus dia bisa ngomong. Oke. Kita harus melatih fokus lewat sensori. Jadi sensori itu kan juga ada manfaatnya untuk melatih fokus. Nah untuk melatih fokus itu dari fokus dia baru bisa mengeluarkan semua informasi yang dia tangkap. Oke. Itulah. Jadi awalnya dari situ saya ingin melatih sensorinya dia supaya tumbuh kembangnya dia sesuai gitu. Nah, kemudian apa yang membuat Anda terakhir menciptakan suatu produk dari kayu ini? Gimana caranya? Jadi awalnya itu nyari ya memang bahan. Jadi waktu main anak ini kan pada dasarnya sebenarnya nggak usah kita apa-apain itu mereka hasratnya untuk bermain itu apa ya bebas gitu. Dia sukanya bermain bebas gitu. Bebas. Bergerak, bermain Dan tidak bebas. dibatasi begitu. Iya, tidak dibatasi, Karena nanti tidak ada takutnya nangis batasan. gitu ya. Jadi untuk mainan di dapur dan lain sebagainya pasti berantakan. Berantakan. Terus kita main di luar pasti kotor. Nah, kita harus ada bordernya kan. Bordernya untuk dia itu bergerak nyaman tapi nggak terlalu kotor karena kan capek ya setiap hari itu mereka bermain, nggak mungkin kita hari ini nggak bermain besok baru bermain, itu kan nggak mungkin. Akhirnya saya apa yang bikin ini ya, terus saya pernah jalan-jalan, saya adalah masukan-masukan karena saya arsitek jadi saya sering lihat searching, terus saya jalan-jalan ke Tangerang, ke Jakarta dan sebagainya, pasti adalah perabot yang untuk membantu kita oh biar nggak berantakan banget nih kayak gitu. Tapi kendalanya memang jauh. Kebanyakan kan kalau beli langsung itu jauh, ongkir dan lain sebagainya. Kendalanya di situ. Jadinya saya berpikir pada saat itu pingin buat. Di Medan belum ada nih gitu. Pada saat buat, ternyata nggak ada yang mau ini ya. Nggak ngerti. Ini mau dibuat. Iya. Pertama untuk apa? Kedua cara buatnya bagaimana nggak ada yang tahu. Nggak ada yang terima akhirnya itu. Saya jelasin itu nggak nyambung gitu. Saya ngomong, saya ingin membuat meja sensori, ada kotaknya, biar ini wadahnya bisa dilepas, nggak bisa, ditolak itu. Akhirnya saya membuat sampel, dibantu apa itu? sama suami, buat sampel meja sensori itu. Meja sensoris, nah baik. Pemirsa juga pasti penasaran ini, kira-kira meja sensoris itu apa dan seperti apa begitu ya. Nah, kali ini kita juga sudah langsung didatangkan meja sensoris yang dimaksud oleh Kak Farah dan juga ini menjadi ladang bisnis ya sekarang ya. Luar biasa. Mungkin boleh dibantu dulu ini buat Bang Rionya ya. Kira-kira meja sensorisnya seperti apa. Nah, ini pemirsa, ini adalah meja sensoris yang awal mula dibuat oleh Kak Farah dan juga suami dalam proses mengasah sensorik anak. Nah, ini boleh dijelasin gimana apa aja isinya begitu? Jadi kalau untuk meja sensori ini wadahnya yang sudah ada itu kan bisa dilepas. Oke. Nah, oh iya, jadi bisa dicuci begitu ya? Bisa jadi kan anak-anak berantakan pasti. Iya benar. Kita mau kasih kalau bahan-bahan untuk sensori sendiri kan ada clay, ada bola gitu Play-Doh, ya? ada bola, ada air yang dikasih warna-warna, pasir, tepung dan lain sebagainya itu kan kotor. Jadi kalau di meja sensori kita masukin semua ke wadahnya itu. Jadi tidak berserak begitu ya? Ketika dia udah nggak dipakai, kita ambil, dibersihin, dicuci seperti biasa, masukin lagi, kita tetap pakai ini. Jadi dia bisa jadi meja. Jadi dia fungsinya nggak cuma satu itu aja gitu. Oke, nah kemudian kalau misalkan ditutup juga bisa untuk makan ya si anak ya? Oh gitu iya, juga. Oh iya. Bisa untuk selain makan. itu apa lagi fungsinya ini? Fungsinya yang lain. Jadi kalau di meja sensori saya ada 2 tipe meja sensori. Yang satu ini tutup yang papan. Tapi satunya lagi saya nggak bawa, kebetulan itu ada tutup akrilik. Jadi bisa di-upgrade tutup akrilik. Akrilik itu nanti bisa jadi lighting table. Oh begitu. Nah untuk ininya sendiri duduknya gimana Mbak? Gimana Mas? Duduknya, si anaknya itu duduk di mana atau masuk ke enggak, dalam? Kalau misalnya kita mau menggunakan meja untuk menulis atau untuk beraktivitas seperti makan, mungkin bisa duduk, nggak masalah. Kita bisa ada juga kita jual kursinya. Tapi kalau untuk sensori saya menyarankan anak ini berdiri karena dia bebas bergerak. Kita bisa ambil gayung, kasih air di situ. Anak itu suka bergerak, jadi dia memang difungsikan meja itu berdiri anak ini. Bisa keliling jadinya ya Mbak ya? Bisa keliling. Kita bisa main nggak cuma satu orang aja. Jadi kita punya anak 2-3, anak tetangga pun main, nggak masalah di situ. Dia biasanya mengitari meja itu. Gitu. Oke, jadi sama teman-temannya juga bisa lebih enak gitu ya, bisa gabung bersama, diskusi gitu ya. Mereka saling pinjam dan saling berbagi mainan begitu ya. Dan tidak kotor jadinya tempat-tempat yang lain, hanya fokus pada meja itu saja. Nah, selain itu saya lihat ini ada apa lagi nih?
Kak. Ah iya ini. Balance board. Ini namanya balance board. Ini balance board board. atau ini ya papan seimbang gitu ya? Iya, papan keseimbangan. Jadi Oke, jadi? kalau balance board ini kan ukurannya ada dua, ada yang kecil, ada yang besar. Jadi Oke. disesuaikan sama usianya kan. Kalau yang kecil ini gunanya ini. Kita nanti berdiri di sini, Anaknya berdiri, di sini. diletakkan di lantai. Di lantai. Oke. Karena sebenarnya bagi beberapa anak untuk berdiri seimbang itu susah loh. Benar. Jadi kalau untuk kita mudah, tapi bagi anak kecil itu susah itu dilakuin. Nah nanti untuk melatihnya itu dia menjadi seimbang, kita kasih kegiatan. Benar. Misalnya berdiri di sini. Jadi dia harus fokus untuk berdiri stabil dulu. Terus kita kasih koin di bawah. Oke. Lalu kita kasih tempat. Suruh ambil anaknya koin itu. Oke. Dia jongkok ke bawah, berdiri. Itu susah. Jongkok, iya, berdiri, iya. jongkok, berdiri. Fungsinya untuk apa? Untuk melatih fokusnya dia supaya nggak jatuh. Gitu loh. Benar. Dan ini salah satu sensoris tambahan tadi ya, keseimbangan itu tambahan, tadi ya. ya, keseimbangan. Waduh, luar biasa ini pemirsa. Ternyata kita jadi tahu ini banyak sekali alat-alat yang bisa dijadikan sebagai wadah pembelajaran bagi anak ini. Untuk anak-anak sendiri ini usia berapa bisa dipakai ini, Kak? Kalau misalnya yang kecil, gini, yang besar itu bisa sampai SD. Mungkin 8 tahun, 10 tahun masih bisa. Itu tergantung sama beratnya biasanya. Oke. Berat 80 itu masih bisa, 70-80 kilogram. Yang kecil ini mungkin ini masih bisa TK, SD masih bisa. TK? TK, SD masih TK, bisa. SD masih bisa. Selama meja dia sensorisnya? masih bisa berdiri gini dia masih bisa. Kalau meja Kalau sensorisnya? meja sensorisnya selama dia masih belajar pun masih bisa digunakan karena kan itu juga bisa meja, jadi meja. Oke. Jadi jadi meja belajar. Biasanya kalau customer yang pesan ke kita, terkadang ada yang minta custom macam-macam. Itu nanti untuk biar mereka berjenjang, sustainability. Oh, jadi oke, berkelanjutan. berkelanjutan Kalau ya. misalnya sensornya nggak bisa dipakai, bisa jadi meja. Oke, Nanti ada baik. juga yang mejanya mau dibuat papan roll, jadi ada kertasnya. Oke. Kertas untuk menyimpan kertas atau dibuat rak sampingnya gitu. Baik, berarti memang ada request juga dari klien begitu ya? Ada. Oke, nah ini ngomongin masalah request ya. Ini kita ke Bang Rio dulu ini ya. ini Bang Rio ini biasanya kalau mendampingi istri dalam bisnis ini saya dengar tadi katanya bahwasannya untuk survei juga ke lokasi mana tahu klien ada yang request itu seperti apa ini Bang? Jadi kadang karena kesibukannya istri sendiri untuk kadang ya menjual produk dan lain-lain. Jadi kadang kalau misalnya beliaunya tidak bisa untuk terjun langsung ke klien, saya membantu untuk mengukurkan dan mendesainkan juga lah. Jadi saya nanti hasilnya saya kasihkan sama istri juga. Oke, berarti terjun langsung ke rumah klien ya, Iya. mana tahu minta request Survei. yang agak gedean dikit Iya, begitu iya. ya, atau lebih banyak lagi box-box dalamnya begitu ya kan. Nah, jadi sering bertemu dengan klien. Iya, kadang soalnya kalau misalnya minta custom itu melihat juga sisi ruangannya juga. Oh, Kalau sisi misalnya ruangannya juga. Ternyata mintanya lebih panjang, lebih kecil itu kan harus diukur langsung di tempat gitu. Oke, nah itu biasanya kalau misalnya Bang Rio datang ke sana sendiri atau bersama dengan tim gitu? Tergantung situasional, kadang sama tukang, kadang saya bisa juga sendiri. Yang seringan? Kadang sendiri. Kadang sendiri ya. Oke, luar biasa. Nah, saya balik lagi nih ke meja dan juga ini ya. Tadi balance board-nya. balance Nah, board. ini kan terbuat dari kayu begitu ya. Nah, tentu kita bahan bakunya harus cari kayu gitu ya. Iya, iya, betul. Ini kayu yang seperti apa yang memenuhi kriteria untuk bisa dibentuk seperti ini nih? Jadi kalau dari kami itu ada 2 kayu, yang satu kayu mahoni, yang satu kayu jati Belanda. Oh, kayu yang super mahal juga ya. Jati Belanda. Kalau yang jati Belanda ini bukan yang kayu jati yang berat puluhan tahun kita tunggu, tapi maksudnya kalau jati Belanda dia keuntungannya itu lebih ringan. Lebih ringan. Jadi kayak meja ini sebenarnya dia bisa bongkar pasang. Bongkar pasang? Iya. Berarti tidak dilepas hanya seperti kakinya. ini ya? Iya, Oke, bisa berarti berubah bentuk, bisa berubah bisa disimpan. bentuk. Oke. Setiap produk dari kita biasanya saya mendesain itu supaya dia mudah untuk disimpan. Oke, nah ini yang menarik, yang desain itu langsung Kak Farahnya? Iya. Oh, aduh. Jadi dari kita searching, kita lihat, terus kita biasanya gini, kita terapin ke apa sih fungsi dan kebutuhan yang kita perluin. Oke. Nanti kadang-kadang saya ada ubah dikit, kalau misalnya sampelnya nggak sesuai gitu, saya ubah dikit, baik ukuran atau misalnya bentuk gitu, biasanya kayak gitu. Oke, nah ini pemirsa yang ada di rumah juga sangat penasaran ini Kak Farah ya. Ini gimana sih mekanisme pembuatan bisa jadi kayak itu tadi, kayak table sensori dan juga balance board ini dari awal mula seperti apa prosesnya?
awal mulanya untuk prosesnya kalau yang pertama kali pertama kali banget itu kan kita emang buat sampel. Oke, buat awalnya. Sampel itu nggak langsung jadi biasanya. Jadi Benar. karena untuk bentuknya sendiri saya cari kan fungsinya. Jadi bentuknya yang cocok, yang misalnya dia kalau saya mau lepas pasang kakinya itu harusnya seperti apa, sambungannya seperti apa, itu yang awal susah ya di awal. Nah itu dibantu sama suami. Jadi suami sih saya akui memang sangat membantu di bidang produksi yang awal ini karena kebetulan beliau ada hobi main kayu. Oh. Gitu. Jadi saya dikasih tahu untuk perkayuan lebih banyak di dia. Jadi misalnya kayak harusnya pakai ini, catnya harusnya pakai ini, lalu nanti dempulnya harusnya pakai ini kayak gitu. Itu lebih banyak dibantu sama beliau. Gitu. Sebelum saya kasih tahu ke tukangnya langsung kayak gitu. Terus habis itu akhirnya sudah jadi masternya. Setiap permainan ada masternya, saya gambar. Saya tuangin di SketchUp karena saya basicnya itu arsitek. Jadi untuk gambar itu lebih mudah kita gambarin. Jadi kita bisa ubah-ubah dari aplikasi. Saya lihatkan ke tukang, ukurannya detailnya ada. Jadi mereka tinggal buat. Itu mudahnya. Jadi tukangnya tinggal buat aja gitu. Nah, tapi pada dasarnya yang paling sulit itu adalah ini ya, merakitnya itu tadi ya, membuat desain itu tadi. Desainnya yang susah sih. Apalagi dengan ukuran-ukuran begitu ya. Kak Farah, nanti akan kita lanjutkan lagi ya. Pemirsa masih sangat penasaran ini dengan proses pembuatan dari meja sensor ini. Pemirsa jangan kemana-mana, kita saksikan dulu ini dia penampilan spesial dari Ki Kustik. Ya, terima kasih Anda masih bersama dengan kami di Ekonomi Kreatif. Nah, kita tadi sudah membahas bagaimana alur mekanisme pembuatan meja sensoris. Tadi sudah dijelaskan juga oleh Kak Farah dari awal pembuatan desainnya, kemudian pemilihan kayu. Nah, untuk pemilihan kayu ini saya langsung ke ahlinya nih, Bang Rio ya ini. Nah, ini memang bahan utama kita ini kan adalah kayu ya. Artinya kalau tidak ada kayunya, tidak sesuai kriteria kayu yang digunakan, maka nggak jadi kan gitu. Nah, ini untuk mendapatkan kayu tersebut dari mana ini Bang Rio? Jadi kebetulan saya masuk di dalam komunitas hobi kayu. Oh. Jadi saya masuk dalam komunitas hobi kayu. Hobi kayu. Hobi kayu. Oh, hobi kayu. Ya. Baik, terus. Hobi kayu itu banyak menelaah banyak kayu-kayu, sifat-sifat kayu dan lain-lain, dan kebetulan karena posisinya kayu ini yang agak lebih ringan untuk digunakan sebagai mainan dan tidak berbahaya. Jadi saya pikir saya rekomendasikan kepada istri saya untuk bisa bikin kayu. Dan untuk pemilihan material di mana belinya memang di Medan ini sudah banyak beberapa jenis kayu yang tersebar lah di situ. Jadi saya bisa menghubungi kontak-kontak teman saya untuk bisa mendapatkan kayu ini dan lain-lain. Oke, baik. Nah, tadi sudah di-spill juga ya sama Kak Farah menggunakan kayu jati Belanda dan juga kayu mahoni gitu ya. Nah, untuk meja sensoris ini kayunya apa? Kayu apa? Kalau di meja sensori ini kebetulan jati Belanda karena jati Belanda. Iya, jati Belanda ini sifatnya paling ringan. Paling ringan. Ya, jadi sebetulnya kalau kayu jati Belanda itu asalnya dari sisa dari palet dari luar negeri masuk ke Indonesia, makanya karena seratnya ini bagus kita pergunakan untuk mainan itu. Alternatif lain kalau misalnya tidak ada jati Belanda kira-kira bisa memakai kayu trambesi atau kayu jati, cuma sifatnya kalau kayu-kayu yang solid yang seperti di trambesi dan lain-lain itu lebih berat biasanya. Lebih berat. Ya, tidak easy going untuk dipindah-pindahkan kemana-mana gitu. Selain lebih ringan kemudian apa lagi nih Bang? Jati sifat kayunya seratnya lebih menarik. Oh iya ya. Ya, jadi cantik gitu ya. Ya, lebih cantik gitu. Oke, baik. Nah, kalau untuk mahoni sendiri biasanya digunakan untuk yang mana? Balance board. Karena kan dia kan harus lebih kuat menahan gitu ya? beban biasanya gitu. Oke, nah baik. Kak Farah, ini tadi kan kita sudah menentukan desainnya, kemudian pemilihan kayunya, kemudian apa lagi nih? Setelah itu langsung eksekusi ke tukang. Ke tukang. Nah. Kita buat coba produksi beberapa dulu di awal, terus pemasangan ini ya kita bongkar pasang dulu. Kita coba dari awal itu setiap kita mau kirim barang kita bongkar pasang, kita paskan sama wadahnya. Karena ukuran wadah itu juga kita sesuaikan gitu dari bentuknya, terus tutupnya. Jadi kita pasin kaki-kakinya itu juga baru kalau udah oke semua, udah lewat quality controlnya, kita bisa kirim. Oke, nah waktu pertama kali membuat produknya kan adalah meja sensoris ya? Betul. Itu berapa kali pembuatan gitu bisa jadi sesempurna ini gitu ya? Kadang kan pasti ada trial and error gitu ya? Banyak sih itu. Sampai berapa kali pembuatan? 2 kali ya? 2 kali.
lebih lah, kali ya? lebih ya, 3 Lebih kali ya. lebih. Mungkin 2 sampai 3 kali pembuatan. Itu baru yang benar-benar sesuai dengan Iya, yang itu ini ya, ngubah digambar. kaki meja itu udah berkali-kali. Yang paling sulit ya mengubah kakinya tadi ya? Iya, karena kan sebenarnya awal itu bentuknya misalnya kayak kita buat kotak dulu. Oke. Ini mau kakinya mati aja, sebenarnya kalau kaki mati kan dia nggak bisa gerak. Tapi jeleknya dia nggak bisa dipindahin, nggak bisa Oke. dikirim untuk jarak jauh. Oh, Jadi dia oke, nggak bisa benar, dibongkar benar. Iya, gitu. iya. Jadi akhirnya kan makan volume. Kalau makan volume kita lebih besar untuk ongkirnya. Oke. Jadi kalau untuk dilepas awalnya kotak, bentuknya kotak nggak bulat. Terus setelah kita pikir kita bulat aja. Oke. Kalau bulat dia mudah. Itulah. Terus oke. sambungannya awalnya pakai apa itu namanya ya? Baut ya, Baut kalau ya, gitu. oke. Baut, terus lama-lama kita pakai putar, jadi Oh. mudah. Jadi ibu-ibu bisa pasang. Kalau Iya, yang iya, kemarin yang awal maksudnya biasanya ibu kan nggak semuanya. Mungkin kalau di saya bisa bongkar pasang sendiri, tapi nggak semua cewek kan bisa bongkar pasang Benar, sendiri benar, gitu benar. perabot. Itu akhirnya saya buat yang putar, biar Oke. ringan, biar ibu-ibu bisa pasang sendiri ketika barangnya datang gitu. Oke, benar-benar. Pernah terjadi selisih dengan tukang tidak sesuai ekspektasi begitu? Oh pernah sih kalau itu. Karena kan Kadang kan kita udah expect ini seperti ini, ternyata ada miss dengan tukang, nggak jadi gitu ya? Iya, ada sih kalau kayak gitu pasti ada sih. Pasti ada ya, oke. Terlebih kan kalau misalnya gini, kadang-kadang kita udah kasih tahu, oh saat ini benar, Oke. terus nanti bisa diulangi lagi. Itu salahnya, itu Berarti sering yang kayak gitu. benar-benar harus diawasi ya? Iya, langsung. benar-benar. Kayak ini ngulangi ya. lagi dari awal gitu. Oh ini ya kemarin kita cek lagi nih ya, dempul, cek finishing, semua kaki udah oke kayak Oke, gitu. baik. Pasti kayak Nah, gitu. sampai dengan hari ini, produk yang dipasarkan, yang dimiliki oleh Kak Farah ini, ada berapa produk? Produk banyak ya. 5 sampai 10 mungkin ya. Oh 5 banyak sampai sih. 10. Ini kan Ada meja sensoris, meja sensori, kemudian ada balance board. Balance board. Terus ada brachiasi. Oke, terus? Brachiasi. Ada Di laci brachiasi sensor. aja ada macam-macam, ada monkey bar, brachiasi kan macam-macam dia. Terus ada pickler. Ya. Pickler ada 2. Oke. Pickler segitiga sama pickler yang cup. Oke, nah itu Kotak. untuk fungsinya untuk? Yang pickler itu untuk mengasah motorik kasar. Oke. Motorik kasar. Jadi dia bentuknya Seperti tangga, anak tangga, lalu ada dikasih slide, dan slide-nya ada 2, bolak-balik. Jadi bisa di Jadi dia prosotan bisa ya? prosotan, lalu kalau dibalik dia bisa climbing. Oh. Jadi ya, anak ini benar-benar. benar-benar harus memanjat gitu. Mungkin kalau ibu-ibu yang lihat anaknya manjat gak suka manjatin sofa, manjatin apa tuh namanya tirai jendela itu, nah itu bisa pakai pipa Gampang karena kan? itu emang Itu wadahnya ya. untuk memanjat. Jadi ibaratnya wahana yang ada di taman, yang ada di Iya, luar itu di betul. rumah sekarang udah bisa dinikmati oleh anak ya. Iya, begitu. betul. Kemudian apa lagi? Ada apa lagi ya? rak sensori ya. Rak sensori. Oke, nah itu seperti apa? Rak mainan. Itu Jadi seperti kalau apa? rak yang untuk di Montessori itu kan sebenarnya ada 2. Jadi bukan, maksudnya gini. Kalau di Montessori itu hanya dibiasakan untuk mengeluarkan mainan itu maksimal hanya 10 mainan. Oh. Jadi nggak semuanya itu kita keluarkan. Walaupun kita punya banyak, tapi sebaiknya itu di rolling mainan Oh, itu. gitu. Setiap Nah. seminggu sekali kita harus rolling mainan itu. Misalnya untuk minggu pertama kita keluarkan 10 mainan untuk dimainin. Karena anak itu pada dasarnya ketika kita keluarkan semua mainan, tidak hanya yang kita pilih, mereka akan cenderung berantakan. Berantakan Semua ya? dimainin. Semua dimainin, Akhirnya nggak benar-benar fokus nggak untuk fokus. menyelesaikan satu mainan. Oke, nah Gitu. itu artinya juga kalau bisa semua ibu punya peralatan dari Kak Farah ya gitu. Nah, oke, nah yang paling best seller nih dari sekian banyak produk yang Kak Farah miliki, yang paling best seller? Kalau paling best seller dari awal itu meja sensori. Meja sensoris, kemudian? Tapi untuk per tahun itu selalu ganti-ganti. Oh, setiap tahunnya berganti? Jadi cenderung kan kita kan, Heeh. maksudnya memang dunia ini cepat ya, dunia sosial Digital, media heeh. digital itu kan cepat banget. Jadi apa yang orang tua pingin itu tuh kayaknya harus diwujudin gitu. Jadi kayak ganti-ganti, kayak misalnya di 2 tahun pertama itu meja sensori, Meja terus sensoris. tiba-tiba ke balance board, terus ada juga papan titian. Papan titian itu saya buat juga dia bisa bongkar pasang. Terus habis itu yang paling terakhir 2020 ketika pandemi sampai sekarang itu yang paling laku itu brachiasi. Brachiasi sama monkey bar. brachiasi ya. Nah, by the way ini dari kapan ini memulai bisnis ini? Kan tadi awalnya untuk anak gitu ya, Iya, sampai betul. akhirnya terjun dipasarkan ini dari tahun? Tahun 2019 ya. 2019 19 ya? akhir. 2019 dan sampai dengan akhir ini masih memproduksi. Ya. Masih memproduksi. Oke, nah pemirsa yang di rumah juga penasaran ini. Ini gimana sih strategi marketingnya, pemasarannya ke kota-kota mana aja gitu nih. Silakan Kak Farah. Kalau untuk strategi marketing kita lewat ini ya,
sosial media. Oke, berarti Sosial ada media. online, ada offline juga. Ada pakai e-commerce juga. Jadi Oke. kita bisa memfasilitasi. Jadi kalau di e-commerce dia bisa cicilan. Oh, Gitu. benar. Jadi ada kredit kan, jadi cicil. Jadi kita Lebih memudahkan ya? Iya, lebih memudahkan. Oke. Jadi kalau misalnya untuk berkreasi itu kan harganya bisa lumayan kan. Jadi kita bisa biasanya kan untuk mengeluarkan takut ketipu atau lain sebagainya kita bisa pakai e-commerce. Jadi kalau misalnya untuk pemasaran kita ada Facebook dan Instagram. Terus untuk pengirimannya sendiri itu yang paling jauh itu Bali dan Kalimantan pada saat paling itu. jauh Bali dan Kalimantan. Oke. Jadi saya udah 2 kali 3 kali itu ke Bali. Saya sempat maksudnya ini jauh nih saya posisi di Medan gitu. Apakah nggak apa-apa untuk free ongkir? Tapi karena nggak masalah kita kirim sampai itu langsung sampai ke Bali dan sampai Kalimantan itu paling jauh. Paling Tapi jauh kalau ya? yang paling sering itu wilayah Pulau Sumatera. Di wilayah Pulau Sumatera. yang Ini paling banyak. luar biasa ya pemirsa. Jadi udah berbagai kota ya Iya, tersebar betul. begitu. Nah, kemudian Kak Farah, ini biasanya rata-rata yang membeli ini adalah untuk anak di rumah pada para ibu rumah tangga begitu atau mungkin kayak lembaga pendidikan gitu. Jadi kalau untuk awalnya ibu rumah tangga. Oh, awalnya ibu rumah tangga. Dan itu sebenarnya awal-awal untuk Kota Medan itu cenderung sedikit. Jadi saya malah waktu awal buka itu yang beli biasanya pendatang yang di Kota Medan atau kita kirim ke luar kota. Oke. Gitu. Awal ibunya. Lalu kemudian jadi di Kota Medan sendiri saya cari untuk Montessori itu kan ada yang basisnya sekolah khusus Montessori dan beberapa baru mulai mengembangkan untuk misalnya dia punya Kliniknya. playground gitu Iya, ya. playground gitu, terus PAUD TK, TK, sekolah benar gitu, yang dia memiliki kurikulum Montessori. Nah, itu baru mulai akhirnya kita jalin kerja sama mereka. Oke, nah paling banyak ini orderan itu sampai berapa? Paling banyak orderan. Untuk satu klien ya, jadi satu klien itu paling banyak itu order berapa gitu? Saya waktu itu pernah ada klien dia bikin sekamar kalau mau didesain interior itu semua menggunakan alat dari saya. Oh iya? Jadi hampir semuanya yang ada itu diborong. Oh, itu oke. terus ini dia minta desain dalam itu ada wall climbingnya. Jadi seperti Wahana playground, jadinya wahana ya? mainan di mall itu. Bener, wahana ya, mainan dia ya? maunya kayak gitu. Oke, luar biasa ya sampai sebegitunya ya. Iya, Kak, ya? interiornya. Pada saat itu ini ya, kalau untuk yang tempat klinik-klinik terapi itu juga malah minta untuk desain interiornya. Oke. Semuanya sampai ada busa-busa dan lain sebagainya itu dia minta didesainin. Oke, baik. Nah, jadi kan tadi udah berbagai kota juga beli begitu ya. Nah, ini sistem packingnya seperti apa? Kalau Karena ini yang paling penting kan, kalau Iya, bisa barang ini betul. sampai di tangan klien, di tangan konsumen itu dalam keadaan utuh yang bisa langsung dipakai gitu. Nah, ini gimana? sistem packing awal-awal kita makingin sendiri. Oh, awal-awal packing sendiri? Tapi repot, lama-lama repot karena kita harus kejar-kejaran sama waktu pengiriman. Karena kalau kita telat pengiriman itu pasti customer udah ini ya, udah nanyain terus. Setiap minggu kita harus ngirim terus sekitar 15 sampai 20, sedangkan kendala di maksudnya saya juga ibu rumah tangga punya anak dan sebagainya, akhirnya kita lama-lama punya kerjasama sama pihak ini ya kargo begitu ya? Kargonya. Jadi kita mau kirim barang kita telepon mereka datang terus mereka sudah packingin kayu sendiri gitu. Oh, mereka langsung yang packingin? Saya minta semua barang saya, mereka langsung packingin kayu gitu. Oke, Jadi saya agak terbantu. Nah, ini nih sangat memudahkan begitu ya. Memudahkan sekali Baik. jadinya. Nah, untuk proses jual belinya ini, di pemirsa penasaran ya harga dari masing-masing produk nih Kak Farah ini. Kalau untuk meja sensori ini di kisaran berapa sih Kak Farah? Kalau yang meja sensori yang untuk tutup whiteboard seperti ini 850. Berapa? 850.000. 850.000 ya Iya, kan? Kemudian dari ini balance untuk board. balance boardnya itu ada 2 tipe. Jadi yang ini 400-an, yang satu tipenya 800. Oke, jadi yang beragam besar, ya? beragam. Oke, kemudian untuk produk-produk yang lainnya? Untuk produk yang lainnya untuk brachiasi itu juga macam-macam. Ada monkey bar kan kita sesuaiin sama custom bentuknya. Oke. Jadi kalau kayak monkey bar mungkin yang 1 jutaan, 2 jutaan ada, yang 3 jutaan pun ada, 3.600.000 ada tergantung tingginya. Jadi Oke. kita tingginya beragam, ada yang 1,4 meter, ada yang 1,6, 1,8, Oke. maksimal pernah 2, tapi 2 itu kendala di ini pengiriman. Oke. Nah, untuk yang meja sensoris kali ini yang dibawa ke studio, ini ukuran berapa ini?
Kalau meja sensori kita ukurannya cuma satu, Cuma tapi satu? tutupnya kita 2. Tutupnya 2. Ha, Oke, iya, yang ini betul. ukuran berapa kali berapa? Ukurannya dia 70 mau 80 Ya, nih. 80. Panjangnya 80, Oke. 80 meter, lalu untuk sampingnya itu 40-50. Karena kalau untuk tutupnya sendiri itu 42 cm. Maksudnya wadahnya itu panjang 42 cm, terus kesininya dia 30 lebarnya nah. untuk wadahnya. Tentu jauh lebih mahal kalau request ya. Biasanya kita upgrade lagi harganya, nggak pakai harga yang itu. Nggak pakai harga normal ya. Iya, Pasti betul. harga request Iya. gitu. Nah, untuk hal seperti ini ada nggak sih kayak bulan-bulan larisnya gitu sih? Apakah Ada. pada saat mau masuk sekolah begitu banyak-banyak atau gimana? Kalau untuk bulan larisnya itu kemarin sempat yang ada COVID dan pandemi itu laris banget itu 2020 sampai 2022 itu Oke. laris banget. Terus selain itu biasanya akhir tahun. Akhir tahun ya? Ya karena libur juga ya. Iya libur. Oke, akhir jadi- tahun sama kenaikan kelas sih biasanya. Oke, luar biasa. Nah, pemirsa masih banyak lagi informasi yang akan kita gali bersama dengan Kak Farah dan Mas Rio ya. Nah, jangan kemana-mana pemirsa, saksikan terus Ekonomi Kreatif. Kita akan dihibur dengan penampilan spesial dari Ki Kustik. Ya, terima kasih Anda masih bersama dengan kami di Ekonomi Kreatif. Luar biasa. Nah, kita masih bersama dengan Kak Farah dan juga Bang Rio ya. Oke, kita tadi sudah dengar langsung nih harga kisaran dari meja sensori, kemudian ada balance board dan juga berbagai produk-produk lainnya. Nah, nanti pemirsa bisa langsung menghubungi kontak personnya ya, nanti akan kita spill di akhir. Nah, kemudian saya mau nanya nih sama Bang Rio nih. Bang Rio, ini kan memang bahan bakunya ini adalah kayu begitu ya. Nah, kalau suatu saat nanti terjadi misalkan kayak kesulitan mendapatkan kayu atau kenaikan harga kayu, ini bagaimana strateginya agar bisa stabil ini? Jadi saya pikir kalau masalah kenaikan memungkinkan juga karena kan sifat dasarnya kayu kan terbatas gitu. Iya, Jadi benar. Kita memilihkan jati Belanda ini kebetulan harga yang paling murah untuk bisa tidak membebani produksi penjualan juga kan begitu. Jadi sekarang balik lagi sama si pembelinya, apakah mau di request kayu yang terbaik yang seperti tiram besi dan kayu jati, ataukah memang yang lebih miring harganya kan tergantung budgetnya dari si customer sendiri kan begitu. Baik, baik. Jadi itu ya kita bisa cari alternatif Alternatif lain begitu lain, ya. betul. Nah, kemudian nih biasa kendala yang dihadapin Bang kalau dalam mencari kayu ini seperti apa? Jadi kadang-kadang kalau jati Belanda ini kan seratnya berbeda-beda. Jadi kalau pas ketemunya tidak sama seratnya, kita mau ya nunggu atau mencari tempat lain gitu. Oh gitu, berarti Iya. nggak semua jati Belanda itu punya serat yang sama ya? Iya, betul. Oke, betul. nah itu ada jenis-jenisnya lagi nggak? Ada jenis-jenisnya. Oke, nah yang biasa kita gunakan itu jenis apa? Memang jati Belanda, saya kurang tahu masalah jenisnya seperti apa. Cuma memang seratnya berbeda-beda. Jadi ada yang, Warnanya juga ya, ada yang seratnya berwarna merah, betul. ada yang lebih agak polos gitu. Jadi Merah. kadang-kadang kalau misalnya potongannya sudah seperti ini berserat dan ternyata nanti sambungannya tidak berserat, itu kan menjadi agak berbeda, agak canggung gitu dengan produksinya. Oke, baik, baik. Nah gitu, nah saya ke Kak Farah lagi nih. Kak Farah, kita pengen tahu dong, pemirsa juga pengen tahu nih ya kan. Tadi harga udah dikasih tahu nih kan. Kan yang jual kayak seperti hal-hal ini kan tidak hanya Kak Farah sendiri begitu ya kan, ada juga di luar sana, di Pulau betul, Jawa dan sebagainya. Apa sih yang membedakan produk dari Kak Farah ini dengan produk-produk di luar sana? Kalau untuk produk-produk gini, saya kan di Kota Medan. Jadi saya bisa custom untuk kita datang langsung ke tempat ataupun kita bisa free ongkir untuk pemasangan. Jadi kita bantu untuk pasang. Kayak misalnya berkreasi, memang setiap sambungan itu saya kasih ini petunjuk. Jadi kita kayak bongkar pasang Lego gitu. Saya setiap sambungan ada A1 dengan A1, A2 dengan A2, B1 tinggal dengan B1, kita sambungin. Tapi beberapa customer agak kesulitan, jadi kita kalau kelebihannya memang kita datang langsung, kita membantu untuk pemasangan. Kalau misalnya pun ada misalnya di rumah kita sudah set, ini nggak gerak, tapi ternyata lantai di rumahnya customer itu agak miring. Ada yang kayak gitu. Terus ini kenapa ya kok mejanya gerak-gerak ya, ini nggak bagus gini. Kita bantu, coba misalnya dicoba dulu untuk di ruangan lain. Kalau memang masih gerak dan lain sebagainya, kita biasanya bantu untuk pasang di kakinya. Gimana nih keluh kesahnya gitu. Nah, apakah itu masuk dalam charge
harga yang sudah disepakati? Kalau itu semua biasanya sih saya gratisin. Saya yang terima keluh kesah itu. Itu yang menarik. Jadi ada bentuk pelayanan atau servis ya Iya, betul. ketika bersama dengan Kak Farah. Jadi emang langsung diantar, kemudian Iya, dipasang. betul. Jadi jika terjadi hal-hal seperti kayak lantainya miring, itu bisa dibantu siasatin gitu Disiasati, ya kan. kita Jadi siasati benar-benar supaya nggak produknya gerak. sampai di rumah bisa langsung dinikmati oleh anak tadi ya. iya, betul. Jadi tidak khawatir dan sebagainya. Nah, kita penasaran juga ini. Untuk omset sendiri nih gimana nih? Dalam sebulan gitu, nah itu bisa menghasilkan sampai berapa sih range rata-ratanya? Kan itu berbeda-beda ya. Jadi biasanya mungkin rata-rata aja mungkin 20 sampai 40 juta. 20 omsetnya. sampai dengan 40. 40 Bisa juta. lebih kalau pada bulan itu banyak yang untuk beli berkreasi. Oh gitu ya. Untuk yang 2020 ke atas karena yang banyak berkreasi bisa lebih dari itu. Bisa lebih daripada itu, jadi sangat menjanjikan sebenarnya ya. Iya, sangat menjanjikan. Oke, luar biasa. Nah, kalau untuk buat meja, itu berapa sih biaya yang dibutuhkan? Apanya? Pembuatan satu meja, kayak meja sensori ini. Untuk biayanya? Sekitar 500 Setengahnya ya. setengah dari ini. Setengah dari biaya? Mungkin sekitar 500-an ya, 400 sampai 500 Itu udah sama ongkos tukangnya juga ya? Udah semua. Oke, udah semua. nah jadi udah emang semua. ini luar biasa ya pemirsa ya. Ini nanti kalau ada yang mau berguru atau jadi reseller juga bisa ya. Baik, nah pemirsa juga pengen tahu ini dalam proses pembuatan kendala-kendala apa sih yang dihadapi biasanya oleh Kak Farah dan tim begitu? Kendalanya itu apa ya? Mungkin kalau dari segi proses pengiriman dan sebagainya, pernah nggak sih ketemu dengan ya barangnya sampai kepada klien itu tidak seperti yang ada gitu, mungkin terjadi kerusakan dan Kalau sebagainya. untuk kerusakan itu kita minim sekali Minim ya, sekali ya? hampir nggak pernah. Karena dari awal biasanya kalau di rumah kita udah bubble wrap berkali-kali, terus dibantu juga untuk packing kayu. Jadi biasanya kalau untuk rusak tuh enggak. Tapi kalau misalnya ada kendala miring dikit gitu misalnya untuk meja ini kan lepas pasang gitu. Oke. Biasanya kita bantu mungkin untuk di pemasangannya kurang kenceng atau gimana gitu. Kita biasanya nerima itu lewat maksudnya chatting ataupun telepon kita bantuin gitu. Oke. Kurangnya di apa gitu. Oke, pernah nggak sih ketemu sama klien yang apa ya, yang Iya. terjadi miskomunikasi terlebih yang request gitu? Biasanya gini ya, awal itu udah kita deal. Kalau untuk custom ya ini ya, misalnya Untuk untuk custom custom. kita udah deal modelnya seperti apa, kakinya seperti apa, mintanya segini. Terus biasanya kan tanya harganya berapa kayak gitu. Udah kita bikinin, udah jadi, misalnya kayak gitu. Terus pertama nawar, terus kalau masih mahal akhirnya nggak diambil Oh gitu. barangnya. Pernah sampai kayak gitu. Pernah sampai seperti itu. Akhirnya ya, kita masalahnya gini ya, kalau barang custom itu kita kan buat khusus untuk dia, jadi kita nggak produksi banyak. Kalau yang produksi banyak pakai master kita langsung banyak, jadi kalau misalnya kita jual lagi nggak masalah gitu. Nah ini dia nggak ambil, akhirnya kita solusikan dengan kasih DP kalau mau custom. Jadi khusus custom kita ada DP setengah. Nah, Gitu. oke itu tadi ada DP Biar nggak setengah ya. kabur. Nah, jumlah pegawai yang kerja saat ini ada berapa ini Kak? Kalau untuk pegawainya saya admin 1, terus kalau tukang itu 2 sampai 3. Tapi 2 saya sampai pegang tukang itu 2 orang yang paling saya kenal. Jadi dia biasanya ngajak kawannya gitu. Ngajak kawannya untuk kerja. Barengan kerja ya, Untuk tapi yang barengan memang sehari-hari 2 tukang tadi itu ya. 2, 3, 2 sampai 3. Oke, nah ini gimana nih kalau misalkan pemirsa tertarik dan juga ingin berkonsultasi dengan Kak Farah dan tim untuk membuat suatu produk yang diinginkan, ini bisa hubungi kemana ini? Instagram atau media sosialnya? Di Instagram ada Wood and Play, WOOD.EN.PLAY. Itu bisa di Instagram, dan di Instagram ada nomornya untuk yang bisa dihubungi, nomor teleponnya. Nanti kita bisa balas lewat Instagram DM dulu atau langsung chatting lewat WhatsApp. Oke, begitu. Nah, saya ke Bang Rio lagi nih. Bang Rio, ini kan memang punya komunitas hobi tentang kayu gitu ya. Ini selain tadi yang Abang sebutkan bahwasanya ada beberapa kayu yang bisa digunakan. Nah, untuk yang balance board ini hanya kayu mahoni saja atau ada lagi kayu-kayu yang lain? Kalau balance board itu karena posisinya dia menahan beban, dia mewajibkan untuk kayu-kayu yang berat gitu. Seperti tambesi, seperti jati dan lain-lain. Tapi kalau dia dipakai untuk produksi jati Belanda kurang kuat biasanya. Oke, nah pernah kesulitan dalam mencari kayu mahoninya? Wah, agak lebih sulit. Agak lebih sulit dibandingkan dengan daripada yang kayu jati Belanda ya. Betul. Oke, nah biasanya mencarinya di daerah mana ini? Macam-macam, ada di
di Medan pun ada, di Mabar, di Belawan dan Oke, lain-lain. nah ada paling banyak sering ngambil kayu di mana? di Mabar sih. Di Mabar ya. Oke, nah jadi memang udah punya relasi yang cukup Iya. untuk bisa mensuplai kayu-kayu yang dibutuhkan. Nah, kebutuhan kayu dalam sebulan itu bisa sampai berapa? Oh, kalau kita biasanya beli per kuantitinya agak besar. Jadi kita beli banyak, kemudian kita potong-potong, kemudian kita buatkan untuk produk. Jadi kita ada simpanan di rumah gitu. Jadi Oke, gitu. nggak harus banyak-banyak gitu. Nggak harus banyak-banyak ya, Iya. yang penting sesuai dengan kebutuhan. Iya, Rata-rata itu pembeliannya secara gimana? Globalnya biasanya satu ton gitu. Jadi 1 ton itu berapa piece kayu, kemudian kita angkut ke dalam rumah gitu. Oke, Baru kita 1 ton begitu Iya, ya? 1 ton. Nah itu biasanya bisa jadi berapa produk? Oh, banyak gitu kalau Banyak 1 ton. itu. Banyak Oh. sih. Kita biasanya kan beli langsung banyak sekalian sih itu kalau gitu. Terus setelah itu baru sisanya ini bisa dibuat berapa produk itu dihabiskan semua. Oh, Jadi gitu. satu kayu itu kita habiskan. Jadi kita ada sedia Ya. ready-nya barangnya. Oke, nah jadi pun kalau misalkan ada yang bersisa, kayunya itu adalah kayu yang belum diapa-apain ya gitu. Iya, Tapi kalau betul. yang udah Iya, dibuat betul. itu harus dihabiskan semua. Iya. Iya, Nah, biasanya dari kayak gitu. dari sekian banyak produk itu yang paling makan banyak kayu itu yang produk yang mana? Berkreasi. Berkreasi. Oke, Karena ya. dia paling besar, Paling besar dia juga. tangga, jadi dia ada naik ke tangga gitu. Jadi dia butuh kayu banyak gitu. Dan kayunya itu ini ya mahoni ya. Ya, mau. Oke, yang berkreasi. nah baik. Nah, Kak Farah boleh dong dikasih tips and triknya ini gimana sih bisa bertahan dari 2019 sampai dengan saat ini tetap konsisten gitu kan di bisnisnya. Kemudian apa sih yang bisa dibagikan kepada seluruh pemirsa yang mungkin baru merintis nih usahanya, kemudian atau orang-orang ataupun masyarakat yang ingin juga bergabung join bersama begitu. Silakan Kak Farah. Kalau dari saya tuh lebih jeli ya untuk lihat peluang. Oke. Jadi kita nggak bisa kalau misalnya saya di sensori, terus saya produksinya meja sensori terus. Oke. Jadi kita harus lihat kan sensori apalagi tadi dibantu banyak ada 5 ada 7. Apa aja sih yang melatih nggak cuma sensori di sentuhan tangan dan lain sebagainya. Makanya ada banyak mainan yang akhirnya tahun ini kita buat ini dulu. Terkadang setiap bulan atau tahun ada perubahan ini, oh ini saya mau buat nih bulan misalnya saya tahu ramenya kenaikan kelas, jadi saya sebelum Jojo dari kenaikan kelas bulan Juni Juli saya udah mikir produk apa yang kira-kira bakal launching gitu, produk Oke. baru biasanya. Produk Gitu. baru. Jadi harus jadi lihat peluang ada produk baru lagi atau enggak, terus kita buat produksi agak banyak, laku nggak di pasaran, kalau misalnya bagus responnya, oh ternyata ini menjanjikan gitu, kita ini lagi, gali lagi untuk perluas lagi, harus dijual di mana, kemana, itu kita pikirin nanti untuk pemasarannya gitu. Oke, Biasanya nah gitu. pernah nggak sih dapat klien yang membanding-bandingkan dari pengusaha A dengan pengusaha B begitu? Kalau itu belum sih. Belum ada Tapi ya? kalau misalnya ada pernah gini gitu, biasanya kita juga punya solusi dan bisa dikomunikasiin. Maksudnya Oke. kita yakin kalau barang kita tuh pasti ada kelebihan kekurangan. Kan kita Benar. yang lebih mengenali barang Barang kita, benar Ah, ya. betul. Jadi pasti saya bisa kasih masukan apanya yang kurang, kita bisa solusikan sama-sama gitu. Oke, nah goalsnya nih ke depan, kira-kira apa lagi yang akan dibuat, apalagi yang akan dikembangkan, Kak Farah? Silakan. Goalsnya kalau dari saya sebenarnya pinginnya di Wooden Play ini nanti akan ada lagi mainan baru atau ini bisa kerjasama sama pendidikan-pendidikan, terus Montessori itu lebih dikenal lagi kalau untuk di Kota Medannya sendiri. Oke, nah Jadi lebih kita dikenal lagi lebih, jadi sebenarnya jadi ibu itu nggak perlu pusing-pusing kita harus main di luar. Sebenarnya anak kita untuk kita bebaskan, tapi kita fasilitasi itu udah cukup untuk kita di rumah, untuk mencukupi untuk menstimulasi tumbuh kembang anak dari rumah. Gitu. Baik, nah ini pemirsa yang di rumah juga penasaran ini gimana cara bagi waktunya nih antara bisnis dengan ngurusin anak di rumah dan keluarga. Kak Iya. Farah gimana nih? Sesempatnya aja. Jadi kalau misalnya saya kan anak 2, jadi sempat yang pas mulai anak kedua, suami kan sibuk kerja, Iya. punya kerjaan sendiri, jadinya semua ini saya yang ngurus. Jadi ketika anak tidur saya ngurusin bisnis gitu. Baik, terima kasih Kak Farah dan juga Bang Rio sudah hadir ke Ekonomi Kreatif TVRI Sumatera Utara. Nah, terakhir kira-kira harapan ke depan apa ini? Sedikit saja mungkin harapan untuk seluruh pemirsa dan juga para pelaku UMKM yang lain, silakan. Harapannya semoga dari apa yang kita jelasin dan omongin di sini bermanfaat. Terus untuk pelaku usaha yang masih baru,
tetap semangat, dicoba terus. Gagal itu nggak masalah, gagal itu hal biasa. Yang luar biasa tuh kalau kita bisa membuat kegagalan itu jadi sebuah kesuksesan gitu. Oke, tepuk tangan dong buat Kak Farah dan juga Bang Rio. Terima kasih Kak Farah, Bang Rio sudah hadir sekali lagi di Ekonomi Kreatif. Pemirsa, itu tadi sudah kita sama-sama saksikan bagaimana proses kerajinan kayu sensor ini bisa berhasil sampai dengan hari ini dari Kak Farah dan juga Bang Rio. Mudah-mudahan informasi ini bisa menambah wawasan Anda di rumah. Dan jangan lupa saksikan terus Ekonomi Kreatif di minggu-minggu selanjutnya. Saya Muhammad Budiar SR beserta dengan seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai ketemu di lain kesempatan. Ini dia K Kustik.